Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rangga Pratama dari kelas 4B D4 TKI. Pada video kali ini, saya akan membahas ringkasan mengenai materi Seven Habits pada mata kuliah etika profesi. Konsep Seven Habits atau 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif dikembangkan oleh Stephen R. Covey. Stephen R. Covey adalah penulis buku Seven Habits of Highly Effective People. Di dalam buku tersebut, beliau menuliskan bahwa kebiasaan itu sulit berubah, tetapi bisa dirubah dengan komitmen yang sungguh-sungguh. Kebiasaan atau habits adalah persinggungan antara pengetahuan atau knowledge, keahlian atau skill, dan keinginan atau desire. Knowledge berarti kita tahu apa yang harus dilakukan dan mengapa itu penting. Skill berarti kita tahu bagaimana cara melakukannya. Dan desire adalah kemauan atau motivasi untuk melakukannya. Ketika ketiga hal ini bergabung, maka terbentuklah sebuah kebiasaan. Lalu, selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Seven Habits tersebut, beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah be proaktif, atau menjadi pribadi yang proaktif. Artinya, kita bertanggung jawab atas diri sendiri dan tidak menyalahkan keadaan atau orang lain. Orang proaktif fokus pada hal-hal yang bisa mereka kendalikan. Contohnya, ketika mendapatkan nilai jelek, orang reaktif akan menyalahkan dosen atau soal yang sulit. Namun, orang proaktif akan mengevaluasi diri sendiri seperti memperbaiki cara belajar atau lebih disiplin. Lalu, untuk kebiasaan yang kedua adalah begin with the end in mind, yaitu memulai dengan tujuan akhir dalam pikiran. Kita harus memiliki visi atau tujuan hidup yang jelas agar tidak berjalan tanpa arah. Contohnya, eh, seorang mahasiswa yang ingin lulus tepat waktu akan merencanakan studinya dengan baik, seperti menyusun target IPK, belajar aktif, dan mempersiapkan skripsi sejak awal. Lalu, untuk kebiasaan yang ketiga adalah put first, think first, yaitu mendahulukan yang utama. Kita harus mampu membedakan mana yang penting dan mana yang hanya mendesak. Contohnya, eh, mengerjakan tugas sebelum deadline adalah hal yang penting, sedangkan scrolling media sosial adalah hal yang tidak penting. Orang efektif akan mengutamakan tugas sekolah terlebih dahulu sebelum hal yang lain. Nah, ketiga kebiasaan pertama ini disebut sebagai kemenangan pribadi karena berkaitan dengan pengendalian diri. Lalu, untuk kebiasaan keempat, yaitu think win-win atau berpikir menang-menang. Artinya, kita harus menjadi solusi yang menguntungkan semua pihak, bukan hanya untuk diri sendiri. Contohnya, dalam kerja kelompok, semua anggota diberi peran yang adil, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Lalu untuk kebiasaan yang kelima adalah seek first to understand dan to be understood, yaitu berusaha memahami orang lain terlebih dahulu sebelum ingin dipahami. Ini menekankan pentingnya komunikasi yang baik dan empati. Contohnya, ketika terjadi perbedaan pendapat, kita mendengarkan terlebih dahulu tanpa langsung menyela atau menyalahkan, baru kemudian menyampaikan pendapat kita. Dan untuk kebiasaan yang keenam adalah synergize atau menciptakan kerjasama yang efektif. Dengan bekerja sama, hasil yang dicapai bisa lebih maksimal dibandingkan bekerja sendiri. Contohnya, dalam sebuah tim, setiap anggota memiliki kelebihan masing-masing. Dan jika digabungkan, hasil kerja akan lebih baik dibandingkan jika dikerjakan sendiri. Nah, ketiga kebiasaan kedua ini disebut sebagai kemenangan publik karena berkaitan dengan hubungan dengan orang lain. Lalu, untuk kebiasaan yang terakhir atau kebiasaan ketujuh adalah sharpen the soul atau mengasah diri. Artinya, kita harus terus mengembangkan diri secara seimbang, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Contohnya, eh, menjaga kesehatan dengan olahraga, meningkatkan pengetahuan dengan membaca, menjaga hubungan sosial dengan orang lain, dan meningkatkan spiritualitas.
Nah, adapun gambar yang menunjukkan bahwa konsep Seven Habits, manusia berkembang melalui tiga tahap utama, yaitu yang pertama ketergantungan, lalu menuju kemandirian, dan hingga akhirnya mencapai saling ketergantungan. Nah, untuk tahap yang paling bawah, yaitu ketergantungan. Seseorang masih bergantung pada orang lain. Misalnya seperti anak kecil yang masih membutuhkan bantuan orang tua. Di tahap ini, kita masih belum bisa mengontrol hidup sendiri. Nah, selanjutnya kita naik ke tahap kemandirian, yaitu ketika kita mulai bisa mengatur diri sendiri. Nah, disinilah kebiasaan pertama bekerja, yaitu proaktif, begin with the end in mind atau punya tujuan hidup, lalu put first, think first, atau bisa mengatur prioritas. Nah, setelah mandiri, kita masuk ke tahap yang lebih tinggi, yaitu saling ketergantungan. Artinya, kita tetap mandiri, tapi juga mampu bekerja sama dengan orang lain. Nah, di tahap ini berlaku yaitu think win-win, seek first to understand, then to be understood, atau komunikasi yang baik, dan juga sinergi atau kerjasama. Nah, di bagian luar lingkaran ini menunjukkan kebiasaan ketujuh, yaitu sharpen the soul, atau mengasah diri. Artinya, kita harus terus berkembang baik secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Nah, lalu kesimpulannya, tujuh kebiasaan ini merupakan panduan untuk menjadi pribadi yang lebih efektif dan sukses. Dengan menerapkan secara konsisten, kita dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu bekerja sama dengan orang lain secara optimal. Mungkin itu saja resume materi Seven Habits dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.